Saudara-saudara, marilah kita beribadah kepada Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Ungkapan situasi. Tahun 2020 sudah berlalu. Kita sudah berada di tahun 2021. Namun pandemi belum berlalu. Satu hal yang kita yakini, bahwa sekalipun pandemi masih tetap ada, tetapi Tuhan selalu ada menyertai kita semua. Sehingga kita dapat menjalani hidup ini di tengah pandemi dengan kuat, oleh karena Tuhan yang menjaga kita. Jangan ragukan penyertaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk memulai ibadah kita malam ini dengan memuji Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Nyanyian umat Gita Bakti 4 bait pertama. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabula repana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Allah dan berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pernyataan-Mu dalam segala aktivitas kami sehari-hari. Kami bersyukur malam ini boleh bersekutu dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu saja yang kami puji dan kami sembah. Amin. Pujian berbalasan yang terambil dalam Mazmur 8 ayatnya yang kedua sampai yang kelima. Mazmur 8 ayatnya yang kedua sampai yang kelima. Kita akan bacakan Mazmur seperti biasa. Yang tulisan keluar saya akan membacakannya dan tulisan ke dalam Bapak Ibu yang membacakannya. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai yang kelima berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Git Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, Bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Silakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat ayat yang ke-7. Pelengkap Kidung Jemaat 7 ayat pertama sampai yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku
Bapak Ibu, Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam bagian pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada malam hari ini dalam ibadah keluarga kami boleh kembali bersama-sama berdiam diri untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah kami oleh Roh-Mu agar kami mengerti maksud-Mu dan urapi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dimulai dari Kitab Yohanes pasal 6 ayatnya yang 30 sampai 40. Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita tiba saatnya sejenak mendengar dan merenungkan firman Allah dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-40. Nah, dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop bacaan kita ini yaitu roti hidup. Kalau kita berpikir roti, tentu dalam tradisi Israel sesuatu yang biasa mereka makan dan untuk kebutuhan hidup mereka. Orang makan roti berarti tubuhnya menjadi sehat, tidak mudah kena penyakit, ya, tidak mudah kena virus zaman sekarang ini. Lalu dibarengi dengan istirahat yang cukup. Kalau dalam protap kesehatan ada istilah gitu. Tapi sekarang kita lihat lebih condong berbicara tentang roti. Roti itu kan mengenyangkan ya. Mengenyangkan artinya sehingga kita ada tenaga, ada kekuatan. Nah sebaliknya kalau orang tidak makan roti pada masa Yesus saat itu, maka ia menjadi lapar. Lapar lama-lama tambah waktunya ke depan sana, sehari, 2 hari, 3 hari, lemas lama-lama nggak makan, lama-lama mati. Kita lihat ya. Jadi kalau dibilang akulah roti hidup itu berarti Yesus itu memberikan kehidupan bagi kita. Memberikan keselamatan bagi kita. Kita tidak akan mati binasa, tapi kita akan hidup selama-lamanya.
Jadi pengertian roti itu kira-kira seperti itu gambarannya, teman-teman, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kalau bilang aku roti hidup, lalu soal Yesus itu mengisi kehidupan kita, menganugerahkan keselamatan sehingga kita tetap kuat, kita punya keteguhan hati, kita bisa tetap setia, kita tetap segar, fisik kita atau kehidupan iman kita tetap segar, tetap kuat. Itu artinya kita tetap hidup seterusnya, tidak akan pernah mati. Nah, roti yang hidup itu adalah Yesus itu sendiri. Kalau kita pahami dari sisi iman, itu berarti kalau orang hidup dengan Yesus, dia selalu terpelihara, dia selalu bersemangat hidupnya. Walaupun mungkin secara fisik dia sakit, secara fisik karena usianya ya makin lemah, ya ibarat orang ya skrup-skrupnya udah pada kendor ya. Udah lupa-lupa, pikun. Kadang kan ada orang tua seperti itu, kasihan. Habis makan dia bilang, aku udah makan belum ya? Nah itu berarti skrup-skrupnya udah kendor. Secara fisik begitu. Tapi secara kehidupan rohani iman, kita tetap segar, kita tetap kuat. Itu sebabnya ya, walaupun secara fisik kita lemah, tapi karena kita makan roti hidup itu yaitu Yesus, maka kita selalu ceria, selalu bersemangat. Jauh dari sikap hati yang putus asa. Ya, situasi kondisi yang menurut dunia, menurut kita kurang menguntungkan, tak akan membuat kita menjadi kecewa. Misalkan kita punya usaha, wah kebutuhan agak menurun, kita nggak akan putus asa. Lihat ya, karena Tuhan memberikan kita kehidupan, semangat, memberikan pengharapan. Nah itu penting. Itu gambaran yang perlu saya paparkan tentang pengertian roti hidup. Hiduplah bersama dengan Yesus, hiduplah bergantung pada Dia, maka kita akan selalu bisa menikmati kehidupan ini ceria, dan kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Karena Kristus hidup selama-lamanya, akulah yang Alfa dan Omega. Itu artinya kita tidak akan pernah mati, tak akan pernah binasa, karena Tuhan bersama dengan kita. Kalau kita makan firman Allah dalam hidup kita, rohani kita tetap kuat. Ya. Hati ini tetap kuat. Kalau Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat, itu pengertiannya seperti demikian. Situasi boleh berubah, tetapi kata Yesus, firman Allah tidak pernah berubah. Kita tetap kuat dalam Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau punya pergumulan tenang saja. Kalau Bapak Ibu ikutin khotbah hari Minggu, ingat dia pelaku mujizat, dia mampu menolong kita. Lihat dia luar biasa. Jadi hidup bersama Yesus sangat menguntungkan. Nah kita sekarang kembali ke ceritanya. Dalam cerita ini, dalam bacaan kita tadi ayat 30, maka kata mereka kepadanya, pada Yesus ya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nah ini suatu pertanyaan menurut saya sih, apa ya, orang bilang ledek apa ya, mencobai Tuhan dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau kita baca masih di pasal 6 ayat yang kedua, nampaknya orang-orang ini adalah orang-orang yang memang melihat langsung. Pasal 6 ayat 2 ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan Yesus terhadap orang-orang sakit. Pada masa itu dalam pemahaman orang Israel, hanya Mesias lah, hanya utusan Allah lah, hanya anak Allah yang bisa melakukan tindakan itu. Dan Yesus sudah melakukan hal itu, mestinya mereka tahu dong, gak perlu lagi bertanya tentang hal itu. Ayat 14 dikatakan gini, masih Yohanes pasal 6 ayat 14 ya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nampaknya sebagian orang percaya, oh berarti dia nabi nih, berarti dia bukan orang sembarangan, bukan sama seperti kita, kira-kira begitu. Tapi ayat 30 kenapa mereka bertanya? Saya nggak tahu pertanyaan ini pertanyaan yang tulus atau pertanyaan maksud yang ledek, ya mencobai Tuhan dan sebagainya. Saudara, kalau kita masuk dalam hidup kita, apakah kita juga suka seperti orang-orang yang diceritakan dalam ayat 30 ini? Anda dan saya telah mengalami mujizat Tuhan. Apakah kita masih mau bertanya tentang hal itu? Bertanya ketika kita menghadapi pergumulan, kita bertanya, mampu gak ya Tuhan ya? Waktu bangsa Israel
berada di padang gurun, mereka bertanya begitu. Lalu Tuhan marah, mereka mencobai aku. Lalu Tuhan habisi mereka. Sebagian yang tidak setia. Nah, saudara, kita belajar ya. Hal pertama, jangan kita mempunyai sikap hati yang sama seperti orang-orang ini, meragukan kuasa Tuhan. Apalagi seolah kita menghina, meledek Tuhan, mencobai Tuhan. Apa Tuhan mampu ya? Apa Tuhan mampu memelihara hidup kita? Jangan pernah kita bertanya seperti itu. Dia sanggup, dia Tuhan. Apa yang kau alami? Jangan khawatir, jangan takut. Dia pemilik berkat itu. Dia pemelihara dan pelindung kita. Dia yang maha kuasa. Jadi tahan hati kita, jaga mulut kita. Ya, sampai kita berkata-kata seperti itu. Seperti hari Minggu saya katakan, Anda bisa bangun pagi, bukankah itu mujizat? Apa kebetulan? Anda bisa makan dan minum, bukankah suatu tindakan Tuhan yang luar biasa? Banyak orang belum makan, ada yang makan 3 hari sekali, Anda sehari 3 kali, bahkan bisa 4 kali. Bukankah itu mujizat? Masihkah engkau mempertanyakan tentang Tuhan? Jangan pernah. Jemaat ingat ya, jangan pernah kita melakukan tindakan itu. Sebab sama saja kita menghina Tuhan. Jadi kalau punya pergumulan, jangan bertanya, aduh sanggup gak ya? Kita mau ya melakukan usaha. Jangan takut. Kadang-kadang ada masa-masanya kita mengalami kesulitan. Waduh, usaha saya begini Pak. Lalu kau pertanyakan apakah Tuhan sanggup menolongmu? Jangan kita begitu. Nah, jika usaha kita mencari anak-anak muda, mencari pekerjaan, mencari ini dan seterusnya. Orang bilang susah Pak cari pekerjaan sekarang. Orang bilang ya, bukan Tuhan yang bilang. Jadi gini teman jemaat ya, dengarin baik-baik nih. Jangan melemahkan diri kita sendiri. Sering juga pernah saya katakan atau sering saya katakan, kadang kita berdoa, Tuhan aku percaya padamu, aku serahkan padamu, Tuhan tolong aku. Begitu amin, bertanya lagi, apa iya ya Tuhan sanggup ya? Katanya percaya dalam doa. Jangan pernah meragukan kuasa Dia. Jadi kadang-kadang yang mempermalukan diri kita ya diri kita sendiri. Karena kita meragukan. Orang yang bimbang kata Yakobus, dia tidak akan memperoleh apa-apa. Iman sebiji sesawi kata Yesus, bisa memindahkan gunung. Bukan sembarangan gunung pindahin, kalau bisa begitu wah orang Petra, Pak ini gunung gede ngalang ini kita pindahin Pak ke sana. Bukan begitu maksudnya. Tapi itu lambang tanda tentang pergumulan yang begitu berat, begitu besar seperti gunung. Siapa yang bisa menggeser gunung? Akal sehat kita berkata nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Nah yang kedua, yang berikutnya saudara yang kasih, kita lihat ada kata-kata yang Tuhan sampaikan. Ayat 37 ya, dia bilang begini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudara, kalimat ini perlu kita perhatikan ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku. Jadi gini, Bapalah yang menggerakkan hati kita untuk bisa datang pada Yesus, bisa percaya. Itu sebabnya dikatakan anugerah. Nanti kalau teman-teman baca ayat ke-44 ya. Saya bacakan aja ayat 44. Masih Yohanes pasal 6. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kata Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi Bapa itulah yang menggerakkan hati kita untuk percaya pada Yesus. Pak si Anu kok gak percaya Pak? Ya berarti Bapak belum menarik dia. Sampai mati gimana Pak? Ya itu berarti urusan dia sama Tuhan. Tuhan sudah menentukan. Jadi kalau Anda dan saya bisa jadi percaya Yesus, itu anugerah kemurahan Tuhan. Pelihara iman kita. Ini menurut Injil Yohanes, bukan menurut pendeta. Bukan menurut pendeta. Jangan bilang kata pendeta, bukan kata pendeta, kata firman Allah. Jadi aku bisa menjadi anak Tuhan kenapa? Ya karena Tuhan. Karena Bapa menggerakkan hatiku untuk datang pada Yesus. Membuka hatiku untuk menerima Dia. Itu karya Bapa. Roh. Ketika Anda dan saya digerakkan oleh roh itu untuk datang pada Yesus. Untuk setia pada Yesus, jangan keraskan hati kita.
Banyak. Saya nggak tahu di Petra ada enggak, atau Bapak Ibu yang sedang ambil bagian dalam ibadah keluarga ini. Jangan kita anggap remeh panggilan Tuhan untuk bertobat, untuk kembali, untuk percaya pada Dia, untuk setia. Jangan kita anggap remeh. Mungkin Anda sedang lagi sehat, mungkin sedang Anda lagi banyak duit, usahanya lagi maju. Anda anggap hebat. Ingat, Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya pada kita. Jangan keraskan hati kita. Makan roti hidup itu, datang pada Kristus. Emas dan perak kita nggak bisa menolong kita untuk terselamatkan dari hukum dosa, dari maut, dari setan, dari iblis dan lain sebagainya. Hanya Kristus saja. Anda mungkin yang selama ini bersembunyi, kelihatan dari luarnya baik, pada dalamnya jahat. Allah menggerakkan hatimu. Sadar. Jangan keraskan hatimu, jangan pura-pura gak tahu. Pintu anugerah masih terbuka bagi kita. Segera masuk. Sambut panggilan Tuhan. Itu lihat ya, itu roh Tuhan, roh Bapa yang menggerakkan. Tapi kalau Anda gak pernah tergerak, berarti menurut ayat ini Bapa gak pernah menggerakkan hatimu. Berarti gimana Pak? Berarti kau bukan milik Tuhan. Kok begitu pendeta? Iya memang gitu kata Alkitab, bukan kata pendeta. Nah, sekarang kau dengarkan berarti bukan kebetulan. Allah mendengarkan firman-Nya kepada Anda di sana di rumah saat ini, dengarkan baik-baik. Oh iya, berarti Tuhan panggil saya. Jangan keraskan hatimu. Mungkin hanya tinggal hari ini, malam ini kesempatanmu. Mungkin esok hari tidak ada. Ingat cerita Esau? Ketika dia menjual hak kesulungannya, Ibrani berkata apa? Dia menangis, tapi dia tidak mendapat kesempatan lagi. Kok dia menangis Pak? Berarti dia masih hidup. Mungkin hanya satu kali. Demikian Bapak Ibu yang kasih. Nah kalau tema katakan tanda cinta sang roti hidup, itu karena Tuhan mencintai kita. Yesus roti hidup itu memanggil kita. Ayo makan. Aku siapkan roti hidup itu untukmu. Supaya kau selamat, supaya kau bahagia. Bukan hanya di dunia masa kini, sampai dunia akan datang. Semoga firman Allah mendapat tempat dalam hati kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa sapaat. Ya Allah Bapa yang penuh rahmat, kembali kami datang untuk berserah, untuk membawa pergumulan kami, karena hanya Tuhan saja sumber kekuatan dalam hidup kami. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kelepasan dari segala beban berat kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh bangsa di dunia ini, termasuk bangsa kami, bangsa Indonesia, yang saat ini sedang bergumul dengan wabah COVID-19 yang masih melanda dunia ini. Kami mohon ya Tuhan, supaya wabah ini segera berlalu dan seluruh umat manusia dapat kembali ke dalam kehidupan yang sebagaimana mestinya. Beraktivitas tanpa rasa khawatir, dalam sukacita dan damai sejahtera. Kami mohon kesembuhan bagi mereka yang sudah terjangkit oleh wabah ini.
kekuatan dan keteguhan bagi para dokter dan tenaga medis, hikmat dan pengertian bagi para ilmuwan yang mengembangkan obat-obatan maupun vaksin untuk melawan wabah ini, kesabaran dan keteguhan bagi pemerintah dan bagi kami semua dalam menjalankan protokol kesehatan dengan baik sehingga dapat mengurangi penularan dan penyebaran wabah ini. Kami juga mendoakan pemerintah negara kami, presiden, wakil presiden beserta para menteri, pemerintah daerah di setiap tingkat, secara khusus pemerintah kota dan Kabupaten Bogor, agar selalu dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan jujur, mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kami juga berdoa gereja seluruh muka bumi ini ya Tuhan, agar selalu dapat menghadirkan kerajaan Tuhan di tengah dunia ini, secara khusus GPIB Petra Bogor, dan dengan segala kegiatan persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami, baik di antara sesama warga jemaat maupun kepada masyarakat di sekitar kami. Berkati para presbiter, pendeta, diaken dan penatua, para pengurus dan pelayan unit misioner, agar selalu setia dan teguh dalam menjalankan tugas panggilan gereja. Berkati kami agar dapat menjalankan dengan baik semua program yang kami rencanakan. Tuhan, kami juga membawa pergumulan warga jemaat GPIB Petra yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Kiranya kesembuhan yang dari Tuhan dinyatakan melalui segala upaya dokter, perawat dan obat-obatan, makanan dan minuman bagi saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, kami serahkan juga segala pergumulan di dalam keluarga kami masing-masing. Berkati kehidupan kami sehari-hari, baik bagi kami yang masih dapat bekerja maupun bagi saudara-saudara kami yang masih harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Berkati anak-anak kami yang berjuang memperoleh ilmu untuk bekal masa depan mereka, terutama di tengah-tengah wabah yang sedang melanda dunia ini, dengan segala kesulitan untuk dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk bertambahan usia perkawinan, kelahiran, atau anak-anak di tengah keluarga, dan segala bentuk sukacita lain yang ada pada keluarga kami masing-masing. Kiranya semua itu sebagai penguat iman kami bahwa Tuhan satu-satunya sumber sukacita. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam segala kerendahan hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dan sumber hidup kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dalam 2 Tawarik pasal 26 ayatnya yang kelima, yang menyatakan, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, ia mengajarnya supaya takut akan Allah
Dan selama ia mencari Tuhan Allah, membuat segala usahanya berhasil. Tuhan memberkati persembahan kita. Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita memuji nama Tuhan. Nyanyian umat Gita Bakti 84 bait yang pertama. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, umat-Mu bersyukur karena Engkau telah menghadirkan diri dalam nama Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Oleh karena itu, umat-Mu ini mempersembahkan syukur sebagai ungkapan terima kasih serta janji setia untuk mendukung pekerjaan-Mu yang dilakukan oleh gereja. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dan membuat segala usaha mereka berhasil. Ya Tuhan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada bagian amanat pengutusan dan dengarkanlah amanat pengutusan. Kita berdiri di tempat masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masing-masing melakukan firman Tuhan seperti yang telah kita dengar bersama. Dalam kehidupan kita, dimanapun dan kapanpun kita diutus untuk memuliakan Dia yang telah menebus kita. Masih banyak orang berjalan dalam puasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Jemaat kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.